Selamat datang di Beringin Tahu. Teman-teman, di sini kita bakal ngobrolin tentang TikTok nih. Aplikasi yang sedang booming banget di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dari anak-anak sampai orang dewasa, hampir semua orang menggunakan aplikasi ini. Tapi, apakah kalian pernah mendengar TikTok disebut sebagai aplikasi monyet? Nah, dalam video kali ini, kita akan kupas tuntas soal ini dan menjelaskan kenapa aplikasi ini bisa mendapat julukan kontroversial tersebut. Untuk kalian yang mungkin baru pertama kali mendengar nama TikTok, ini adalah platform media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan menonton video pendek, biasanya dengan latar yang seru dan editing yang kreatif. TikTok pertama kali diluncurkan di Cina dengan nama Douyin, kemudian berkembang pesat di luar Cina dengan nama TikTok sejak tahun 2016. Bahkan, TikTok ini menjadi aplikasi paling banyak diunduh di dunia. TikTok berkembang dengan cepat berkat algoritmanya yang sangat efektif dalam menarik perhatian pengguna, video-video pendek dan dinamis yang mudah dikonsumsi. TikTok berhasil menyuguhkan pengalaman hiburan yang cepat dan menyenangkan. Konten yang ada di TikTok sangat variatif, dari yang lucu, kreatif, hingga edukatif. Semuanya bisa ditemukan dalam satu aplikasi. Dan tentu saja, algoritma TikTok sangat canggih, bisa mempersonalisasi konten sesuai minat kita. Sebuah video yang hanya berdurasi 15 detik, bisa langsung membuat kita tertawa atau berpikir. Meskipun sangat populer, TikTok tidak lepas dari kritik. Salah satunya adalah aplikasi monyet. Sebenarnya, kenapa sih TikTok disebut seperti itu? Ada beberapa alasan yang mendasari kritik ini. Pertama, banyak orang merasa bahwa TikTok menyajikan konten yang dangkal dan hanya mengandalkan sensasi atau hiburan semata. Konten-konten ini dianggap tidak memiliki kedalaman atau manfaat yang berkelanjutan. Konten TikTok yang cenderung ringan dan menghibur tanpa mengedukasi. Banyak orang menganggap konten TikTok tidak lebih dari hiburan sesaat atau bahkan berlebihan dalam hal sensasi. TikTok memang sangat populer dan menghibur, tapi ada dampak yang kurang baik dari penggunaan berlebihan. Misalnya, TikTok bisa mempengaruhi pola pikir kita. Kecanduan media sosial yang timbul oleh TikTok dapat membuat kita terus terlibat dalam dunia virtual tanpa memperhatikan kehidupan nyata. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa penggunaan TikTok dalam waktu yang lama bisa menurunkan konsentrasi karena video-video pendek bisa mengubah cara kita mempersepsikan waktu dan informasi. Penggunaan TikTok yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan, menurunkan produktivitas, dan menyebabkan kurangnya perhatian. Konten TikTok seringkali hanya berfokus pada tampilan luar yang bisa menumbuhkan insekuritas dan standar kecantikan yang tidak realistis. Generasi muda adalah pengguna yang paling aktif. Sayangnya, ada kekhawatiran bahwa TikTok bisa berdampak buruk bagi perkembangan mental mereka. Dengan konten yang terus-menerus menawarkan hiburan instan, banyak orang tua dan pakar pendidikan yang khawatir anak-anak mereka menjadi terbiasa dengan cara berpikir yang cepat tanpa mendalami dulu. Anak-anak muda yang terus terpapar dengan gaya hidup hedonistik dan standar kecantikan yang tidak realistik bisa merasa tertekan. TikTok dapat mempengaruhi pola pikir generasi kita, membuat mereka mengutamakan hiburan daripada pendidikan. Kecemasan tentang sosial yang ditimbulkan oleh konten-konten viral di TikTok. Meskipun banyak kritik terhadap TikTok, bukan berarti aplikasi ini sepenuhnya buruk. TikTok juga memiliki banyak sisi positif. Banyak kreator yang menggunakan platform ini untuk berbagi informasi yang edukatif, mulai dari tips kesehatan, tutorial kreatif, hingga berita sosial yang penting. Bahkan, beberapa orang telah berhasil membangun karir mereka lewat TikTok, mulai dari menjadi influencer hingga membuka bisnis. TikTok sebagai platform edukasi, banyak kreator yang memberi informasi bermanfaat, juga memberikan peluang untuk meningkatkan kreativitas dan berkarir secara profesional. Jadi, apakah kita harus meninggalkan TikTok karena kritik yang ada? Tidak juga. TikTok tetap memiliki banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Kita bisa membatasi waktu pemakaian, memilih konten yang bermanfaat, dan menggunakan TikTok sebagai alat untuk menyalurkan kreativitas untuk belajar hal baru. Jadi, apakah TikTok ini aplikasi monyet? Bisa jadi, tergantung bagaimana kita menggunakannya. TikTok punya sisi positif dan negatif, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bijak dalam memilih dan menggunakan aplikasi ini. Jangan biarkan TikTok mengendalikan kita, tapi kendalikan penggunaan kita terhadap TikTok dan perspektif baru tentang TikTok. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.